Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Kami menyapa saudara dengan penuh sukacita dan selamat datang kembali dalam acara program Obat Tidur dari Gereja GBI Rawa Indah. Kami percaya malam hari ini kita akan sama-sama diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita memuji, menyembah Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Allah kita, Yesus kau kebenaran. Haleluya Bapak. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan kita. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Amin. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama kita katakan di hadapan Allah. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Selama ku hidup, selama ku hidup, amin Tuhan. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi kita katakan di hadapan Allah. Haleluya Tuhan. Kalau kami hidup Tuhan, kami hidup bagi Yesus Tuhan. Hati kami tetap percaya kepada-Mu ya Allah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Selama ku hidup, hidup bagimu. Haleluya, haleluya. Kami mana salibmu, sumber kekuatan. Kami menyembah nama Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup, amin. Kita hidup hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Hati kami tetap memandang-Mu Tuhan, menyembah Yesus Kristus Tuhan. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauh. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauh. Sekali lagi kita katakan di hadapan Allah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami hidup sampai saat ini adalah hidup bagi Kristus Tuhan. Dan kami harus menyadari bahwa hidup kami ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hendaklah layaklah kami terus bersemangat melayani Tuhan dan hidup bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, jika kami hidup sampai hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kami akan diberkati firman Tuhan, urapi pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya ada dalam kendali kuat kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan menjamah setiap hati pemirsa yang sedang menyaksikan kami saat ini. Demi nama Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu malam hari ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Kami percaya saudara mengalami sukacita yang daripada Allah dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan sama-sama diberkati satu kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam Kristus Yesus. Sekali lagi tema firman Tuhan malam hari ini saya katakan hidup di dalam Kristus Yesus. Dalam Nats Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pertanyaannya sekarang, saat kapan kita tahu bahwa kita hidup di dalam Kristus Yesus? Sekali lagi Bapak Ibu saya mau katakan, saat kapan saya dan saudara tahu bahwa hidup kita ini di dalam Kristus? Jawabannya adalah saat kita telah
menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu yang ayat yang ke-6. Saya akan bacakan sekali lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi saudara tahu bahwasannya kapan kita tahu bahwa kita hidup di dalam Kristus? Saat kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dengan apa kita mengaku menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan? Ini pertanyaan kedua. Dengan apa kita mengaku menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan? Saudara, saya mau katakan, dengan mulut dan hati kita. Roma 10 ayat 9 sampai 10 katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Di ayat ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi jawaban dari pertanyaan dengan apa kita mengaku atau menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, dengan mulut dan hati saya dan saudara. Lalu pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu, apa upah orang yang menerima, mengaku dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupnya? Apa upahnya? Upah yang pertama, ia akan diselamatkan. Jadi upah orang yang mengaku, menerima, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi upah orang yang percaya, mengaku, menerima Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Itu upah yang pertama. Sedangkan upah yang kedua, bagi orang yang mengaku, menerima dan percaya Kristus adalah Tuhan, dia akan diberi kuasa olehnya. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu pertanyaannya saudara, kuasa apa di sini? Markus 3 ayat 15 ayat 15 sampai 18 katakan, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kuasa yang diberikan Tuhan di situ adalah tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, ini berbicara tentang kuasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara ketika kita menerima, mengaku, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi upah orang menerima, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan hanya diselamatkan, tapi diberi kuasa yang luar biasa daripada Allah. Jadi saya dan saudara adalah orang-orang sudah dan telah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara hidup orang yang hidupnya di dalam Kristus Yesus? Ini esensi inti dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara hidup orang yang ada di dalam Kristus Yesus? Cara hidupnya yang pertama, masih ayat yang ke-6, Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi cara hidup orang yang di dalam Kristus Yesus Tuhan itu adalah harus tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-7. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi cara hidup orang yang di dalam Kristus yang kedua adalah hendaklah dia berakar, hendaklah dia dibangun di atas di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berakar artinya bertumbuh. Saudara, apabila pohon tidak memiliki akar, pohon itu tidak akan bertumbuh. Sama halnya kepada saya dan saudara, jika kita tidak mengakar pada Kristus, kita tidak akan bertumbuh. Apabila pohon tidak dapat hidup akibat dari akarnya yang sakit atau tidak tertanam di dalam tanah, sama halnya dengan kehidupan ini sebagai orang percaya.
maka tidak akan bisa bertumbuh dengan sempurna dan menghasilkan buah yang banyak kecuali memiliki akar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 katakan, Bapak Ibu saya akan bacakan ayat ini. Yohanes 15 ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ini menegaskan kepada saya dan saudara, di luar Yesus ku tak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya dan saudara dipastikan malam hari ini harus tetap berakar, dibangun di atas Yesus Kristus Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana cara hidup orang yang hidup di dalam Kristus Yesus? Yang ketiga, bertambah teguh di dalam iman. Saudara dan saya harus tetap teguh di dalam Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, maksudnya tidak goyah dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Masalah boleh terjadi, masalah boleh datang kepada saya dan saudara, tapi saya dan saudara diberi kuasa untuk menaklukkan masalah itu. Karena kenapa? Kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup mengatasi setiap permasalahan hidup saya dan saudara. Ya, jika kita boleh kehabisan cara, tapi Tuhan tidak akan pernah kehabisan cara untuk menolong saya dan saudara. Amin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana cara hidup orang yang hidupnya di dalam Kristus Yesus? Yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ada syukur di dalam dirinya. Hatinya itu meluap, bersukacita, bersyukur karena Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan malam hari ini kita diajarkan, kita diingatkan bahwa kapan kita tahu bahwa kita hidup di dalam Kristus? Saat kita menerima, mengaku, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian upah orang yang menerima, mengaku, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, ia akan diselamatkan, ia diberi kuasa olehnya. Dan yang terakhir, bagaimana cara hidup orang yang di dalam Kristus? Cara hidup orang di dalam Kristus tadi, yang pertama, hendaklah hidupnya tetap di dalam Yesus. Yang kedua, hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang ketiga, bertambah teguh. Dan yang keempat, hatinya melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, amin akan firman Tuhan malam hari ini. Kami para hamba-hamba Tuhan akan mendoakan saudara. Jika saudara ingin didoakan, silakan menghubungi nomor WA yang sudah tertera di poster kami. Saudara boleh menelpon, saudara boleh menyampaikan apa saja yang akan kami doakan. Saya yakin dan percaya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan Allah yang kita sembah, Roh Allah yang hidup, yang tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, sanggup memulihkan keadaan saudara. Terima kasih, amin akan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini, kita naikkan pujian kita kepada Allah. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kita akan doakan bersama-sama dengan Bapak Gembala Sidang malam hari ini. Dan setiap pemirsa yang sedang menyaksikan kami, saudara yakin bahwa hidupmu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara bukan hanya diselamatkan, tapi diberi kuasa olehnya. Haleluya, haleluya. Kita katakan pujian ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang
bersyukur, berterima kasih kepada kebenaran firman-Mu, di mana kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus telah memberikan jaminan kehidupan bagi kami, bahwa keselamatan ada dalam Yesus dan surga menjadi bagian kami. Bahkan Roh Kudus juga diberikan bagi kami untuk menjadi alat ya Tuhan bagi kami untuk melepaskan orang dari persoalan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara dengan kami sampai detik ini. Masih banyak saya lihat dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian telah diberkati oleh firman Tuhan, di mana dikatakan hidup dalam Kristus Yesus adalah tadi dikatakan pertama bahwa jaminan keselamatan adalah menjadi bagian kita. Maka oleh karena itu saudaraku, jangan pernah saudara bimbang dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Bukankah banyak orang takut mati oleh karena dia tidak tahu arah hidupnya kemana setelah mati? Saya mau katakan saudara-saudara sekalian, kalau engkau bernama Yohanes dan juga Maria, sudah pastilah engkau masuk ke surga. Tapi saudaraku, bagaimana dengan sifat iman? Saya tidak tahu dia dari mana hendak kemana. Kalau Lukas dan Maria, dia adalah juga dari surga dan hendak ke surga. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian. Dan kemudian tadi telah diberikan yaitu Roh Kudus bagi orang saudaraku yang percaya kepada Yesus. Artinya Roh Kudus itu adalah untuk menuntun hidupnya dalam perjalanan hidupnya semasa di dunia ini, supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa dan tidak hidup dalam dosa terus. Nah kemudian saudaraku, untuk melayani. Maka oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maksimalkanlah dirimu selagi saudara masih hidup dalam dunia ini. Karena nanti saudaraku, ketika Yesus datang kali yang kedua, maka dia akan bertanya, adakah iman di bumi ini? Apa yang kau buat selama hidupmu? Maka oleh karena itu, supaya engkau jangan malu bertemu dengan Tuhan, maka layanilah Tuhan dengan baik-baik. Tapi juga ada saudaraku, hal ketiga yang saya tambahkan pada malam hari ini, hidup dalam Kristus Yesus ada jaminan kebutuhan sandang pangan. Dan dia berkata, engkau tidak perlu khawatir burung di udara dipelihara yang tidak menanam dan sudah sekali atau menabur, namun dia dapat menuai ketika dia membutuhkan. Jadi Yesus menjamin kebutuhan kita, olehnya jangan pernah ragu atas jaminan Yesus itu, karena memang dia adalah pemelihara raya ini dan pemiliknya. Maka oleh karena itu saudaraku, yang perlu saudara lakukan adalah percayalah kepada dia dan layanilah dia. Jadi saya tambahkan hari ini adalah satu lagi, bahwa dia menjamin kehidupanmu di kekinian, bukan hanya jaminan kekekalan. Karena dia saudaraku terlalu banyak berkata, aku menyertai engkau, aku memperhatikanmu, aku mengasihi engkau. Jadi Yesus begitu mengasihi engkau. Mungkin juga orang tuamu mencoba menolakmu dari rumah, mungkin juga di sekitarmu juga membuli engkau, mungkin juga engkau berkata tidak ada orang peduli bagi saya. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus adalah pribadi yang mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Khususnya para remaja, mungkin Anda nakal dan merasa tertolak, engkau merasa tidak dikasihani di rumahmu atau di lingkunganmu. Yang pasti ada satu pribadi yang telah mati buat hidupmu dan buat hidup saya, yaitu Yesus sungguh menerima engkau apa adanya. Baik, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, saat ini kami berdoa buat mereka yang menonton ini. Tuhan, kiranya Engkau menoleh Tuhan campur tangan apapun yang menjadi persoalan hidup mereka. Kiranya Tuhan menoleh Tuhan campur tangan. Saya berdoa berkatilah hidup mereka yang sangat bersuka, yang lama hidup. Saat ini Bapak beri pesan. Terima kasih Tuhan, terpusatlah Engkau ke surga. Dilepaskan, Terima kasih. merdekakan oleh kuasa darah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Spesial kami berdoa untuk orang-orang yang penyakit tumor yang sudah divonis akan mati dalam bulan ini. Kami berdoa kiranya kami cabut sampai ke akar-akarnya, sembuhlah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, cara Yesus mengalir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa doa kita sudah transaksi di surga dan kita akan menerimanya. Karena memang itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Ketika orang-orang datang berseru kepadanya, dia akan menjawab. Itu adalah hal yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentu sekali saudara telah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Olehnya kami rindu mengajak Bapak Ibu Saudara supaya kiranya Bapak Ibu boleh mengirimkan, yaitu juga atau membagikan video ini di beranda FB Saudara, di IG, di cerita, bahkan juga di grup-grup yang Anda miliki. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian membagikannya, maka juga sahabat saudara akan merasakan berkat Tuhan
Tuhan sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Ketenangan jiwa telah kita rasakan saat ini oleh karena kebenaran firman Tuhan telah menyerami kita, maka kita akan bisa tidur dengan nyenyak dan akan mengalami mimpi-mimpi yang indah. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian jangan pernah lupa bangun di pagi hari, dan jangan lupa juga besok malam di jam yang sama kami akan kembali tayang dalam program Obat Tidur yang akan menyegarkan jiwa kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Gereja GBI Rawa Indah, Kota Batam, pemilik program Obat Tidur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam damai. Haleluya.